Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini akan kembali komentari video dari Didi Juli yang berjudul apa ya? Bentar guys. Modus tipu-tipu Ustadz Ipung gagal memualafkan Ibu Chinese ini. Malu dong. Nah, kita akan langsung tonton videonya, besok akan kita komentari guys. Saya tidak mungkin untuk pindah agama karena iman saya yang sudah saya imani mulai sejak kecil, mulai kecil sudah saya imani, itu sudah ditanamkan oleh orang tua saya. Tidak mungkin saya akan pindah agama, meskipun itu untuk apapun saya tidak akan pindah agama. Yes. Bentar, saya mau komentar dulu. Ini, ibu ini kan kita tahu dia adalah yang ada di videonya Ustadz Ipung. Dimana Ustadz Ipung waktu itu menjelaskan tentang Alkitab kepada dia, gitu kan. Nah waktu itu ibu ini setuju gitu, tiba dia tuh tidak membantah itu. Nah ini loh guys ya, statement ibu ini aneh. Dia bilang saya tidak akan pindah dari agama saya atau gadaikan agama saya karena apapun itu. Gini, orang ngomong begini itu biasanya dia tidak akan datang kepada ustadz, tapi ya. Kalau datang itu untuk debat biasanya gitu, untuk dia tuh bisa berkomunikasi. Dia harus bisa membantah. Jadi gini loh, misal gini, kayak saya. Bukti saya adalah berpegang teguh pada agama saya tidak akan pernah datangi pendeta. Ya, kalau dia kan datangi Ustadz Ipung. Saya nggak tahu tuh dia datangi Ustadz Ipung atau Ustadz Ipung datangi dia. Tapi sebenarnya dia yang datangi Ustadz Ipung. Nah, saya tidak akan datangi pendeta gitu. Ngapain? Kecuali kalau saya punya kepentingan untuk berdebat. Saya membuktikan bahwa yang dia kini salah dan saya kini benar. Itu tujuan saya ke sana. Jadi saya tuh harus bisa bantah dia. Dan kalau di video kan pun harus terlihat bahwa saya yang terbukti bantah dia. Tapi kalau saya datang hanya untuk ngangguk, itu artinya apa? Coba. Jadi ini agak aneh, nggak sinkron dengan apa yang dialami ibu ini, dengan apa yang statementnya nggak sinkron. Kalau memang dia betul-betul ada katanya, saya nggak mungkin gara-gara agama saya, terus saya nggak mungkin pindah agama. Lalu ngapain dia berdatangi Ustadz Ipung? Ngapain dia menerima apa yang disampaikan Ipung tanpa ada bantahan gitu? Nah itu yang aneh guys. Coba gini ya, misalnya ada orang yang dia tuh tidak akan belajar karate misalnya, dia tidak akan pindah dari belajar Wing Chun misalnya kan, tapi dia kenapa datang ke guru karate? Lalu bukan untuk berdebat ya, tapi datang untuk mendengarkan guru karate ngajar. Lalu dia tuh manggut gitu, menerima atau membantah. Itu apa namanya? Harusnya kalau pegang prinsip itu jangan datang ke guru karate, buktikan prinsip Anda gitu. Ini kan tidak. Makanya agak aneh ya. Jadi antara perucapan dengan perbuatan nggak sesuai gitu kan. Jadi ada orang yang bilang bahwa tidak akan pindah agama, ya, tidak akan gadaikan segala macam demi apa itu, tapi dia ngapain nyosor-nyosor ke Ustadz Ipung gitu kan? Itu masalahnya guys. Yes. Saya tidak akan menggadaikan agama demi apapun juga. Amin, haleluya. Karena satu-satunya Tuhan yang menolong saya itu adalah iman saya ini aja. Salah satunya Tuhan yang menolong saya adalah iman saya. Jadi iman dia adalah Tuhan dia gitu, guys. Ini ibu ini ngomong itu kita udah nggak masuk akal gitu kan, nggak nyambung. Coba ya, karena Tuhan saya yang menolong saya adalah iman saya. Iman artinya percaya kepada Tuhan. Jadi kalau dia ngomong bahwa yang namakan dia adalah Tuhannya, itu berarti nggak sama dengan imannya. Enggak, iman itu beda. Iman itu bukan Tuhan. Tuhan bukan iman. Iman adalah kepercayaan. Percaya kepada Tuhan, percaya pada nabi-nabi, percaya kitab suci gitu kan. Percaya pada dogma atau percaya dengan apapun itu. Beda dengan Tuhan. Tuhan itu bukan iman gitu. Di sini kita bisa lihat ibunya ibunya harus belajar membedakan antara iman dengan Tuhan. Itu dulu. Jadi kalau ibu ini nggak bisa memahami antara iman Tuhan, bagaimana dia bisa? Jadi kita ketahui bahwa memang jadi memang agak susah kalau diajak untuk pintar, susah guys. Karena dia bahkan membedakan iman dengan Tuhannya nggak mampu gitu kan. Bu Melan, selamat sore. Selamat sore. Ya, Bu Melan, thank you sudah bergabung ya di dalam recording kali ini, Bu Melan. Iya.
Bu Melan, Saya nggak tahu ya, ini orang kayaknya kok nggak konsisten ya. Di channelnya Usaha Ipung dia begitu, ya. Dia mengiyakan alias tidak membantah apa yang disampaikan Usaha Ipung. Di sini dia malah seperti ini. Jadi ini adalah orang nggak konsisten, nggak punya prinsip menurut saya guys. Jadi ini adalah ya tidak ada konsistensi dalam ibu ini. Maka kita tuh heran kok ada orang seperti ini gitu kan. Jadi kayak dia tuh kalau di depan ini dia begini, baik dia. Di depan itu dia baik. Tapi di belakang orang itu dia kayak gini gitu. Jadi kan dia sedang sedang menjelekkan atau sedang mengkritik Usaha Ipung. Tapi faktanya dia di depan Usaha Ipung nggak melakukan itu. Kenapa dia tidak melakukan kritik itu di depan Usaha Ipung gitu? Kenapa kok di belakangnya gitu kan? Jadi ini guys adalah suatu hal yang tidak konsisten dan aneh menurut saya guys. Ini kita tuh kalau dia mengaku punya prinsip ya bagus. Dia tidak akan pindah agama. Tapi kalau lihat guys ini berarti adalah orang yang nggak punya prinsip gitu. Gitu kan? Dia nggak tahu lah, kayaknya dia punya kepentingan gitu kan. Oh, kalau depan Usaha Ipung ini kepentingannya gitu. Kalau depan orang ini gini kepentingannya. Jadi tidak ada konsistensi dan tidak ada prinsip nampaknya guys hidup ibu ini itu kan. ketika muncul video tersebut, apa pendapat ibu? Ya, apa pendapat ibu tentang video yang dimunculkan oleh Ustadz Ipung Atria itu? Ya cukup kaget banget gitu loh saya. Jadi enggak tahu kalau itu akan diviralkan seperti itu. Saya cukup kaget banget gitu. Gini ya, ibu ini kan harusnya tahu kalau Usaha Ipung merekam. Harusnya tahu dia. Dan dia harusnya bilang Usaha Ipung jangan di-upload atau diviralkan ya. Nah, orang harusnya tahu ketika dia direkam itu ada potensi untuk di-upload, untuk dipublikasi gitu. Harusnya tahu gitu. Makanya kalau saya lagi ngomong di bawah rekam, kalau saya nggak mau itu di-upload, saya tahu rekaman itu bahaya, ada potensi di-upload dan segala macam. Makanya saya akan bilang jangan rekam gitu. Tapi dia kan tidak. Dia nggak santai ngomong depan Usaha Ipung sementara ada rekaman itu. Itu masalah guys. Jadi nggak bisa dia silakan sepenuhnya Usaha Ipung, nggak bisa. Ya. Oke lah, nggak ada izin mungkin. Tapi kita harus konfirmasi Usaha Ipung, benar nggak ada izin dari dia gitu kan? Kita kan nggak tahu nih, makanya harus dipertemukan antara kedua belah pihak. Tapi ibu ini juga salah. Kenapa? Kenapa kok dia mau direkam? Itu masalah guys. Karena dia harusnya tahu ketika seorang merekam tuh itu ada potensi untuk menguploadnya. Karena untuk juga apa? Juga direkam gitu kan? Jadi ini adalah dari awal tuh dia jangan mau direkam, selesai gitu. Jadi aneh. Kenapa dia datangi Usaha Ipung? Kenapa dia tidak membantah? Dan kenapa dia mau direkam? Itu keanehannya guys. Ini beda. Itu sangat bertentangan dengan prinsipnya tuh bertolak belakang. Gayanya prinsipnya begitu. Tapi kok perbuatannya kok tidak mencerminkan itu gitu kan? Malah sebaliknya guys. Aneh menurut saya gitu kan. Kaget ya. Dan karena tidak ada izin dari saya gitu. Tidak berizin ya. Iya. Oke. Ibu tentunya berarti melihatnya secara negatif. Ya. Dengan kemunculan video tersebut ya, Bu Melan? Ya betul, karena saya nggak tahu juga gitu kan. Begitu saya ditelepon, loh kamu kok masuk ini, wah saya kaget juga karena saya nggak tahu kalau itu akan disiarkan seperti itu kan. Ya mestinya saya nggak berkenan gitu. Mungkin kita. Jadi ngapain nih ibu tuh datangi Usaha Ipung dan ngobrol tentang tentang itu gitu loh. Dan tidak membantah, itu masalahnya guys. Ngapain coba ya kan? Memang niatnya di awal memang tidak akan pindah agama. Jadi kayak gini loh. Ada orang yang memang kukuh mengatakan bahwa tidak akan pakai narkoba, tapi dia datang juga ke tempat narkoba. Dengar juga orang ngomong bahwa narkoba tuh memang enak, lalu dia manggut-manggut dan tidak membantah. Ini maksudnya apa? Karena memang Anda anti narkoba, ya jangan pergi tempat narkoba. Gitu logikanya. Bukan saya bilang Usaha Ipung narkoba ya, itu hanya contoh guys dan analogi, bukan itu yang jadi ada yang kira untuk pula Usaha Ipung itu narkoba, bukan gitu guys maksudnya gitu kan. Tapi itu hanya analogi yang saya sampaikan bahwa kalau ada orang itu ya memang dia punya prinsip gitu ya jangan datangi orang yang dia anggap nggak relevan gitu, selesai gitu ya guys. Mundur sedikit ya Bu Melan ya. Bu Melan gimana ceritanya kok bisa sampai ada di video tersebut? Mungkin Bu Melan bisa cerita sedikit. Oh gitu. Nah pertama itu saya ke tempat teman saya yang memang sahabat saya dari SMP. Dia tuh buka warung atau pujasera. Yang waktu itu saya ke sana, terus waktu saya selesai sudah mau pulang dia katakan tunggu sebentar gitu. Nah
Habis Oh itu, jadi udah mau pulang dulu. ya mau pulang Oh. sama teman saya nggak boleh. Nah, terus dia datang ternyata Pak Ipung itu katanya mau ke situ, kata apa mau ke sana, terus ngobrol ya gitu. Ya nggak apa-apa, saya bilang gitu, mau ngobrol sih, masa orang mau saya tolak kan nggak mungkin. Nah, terus dia terus Ya kalau ngobrol soal akidah kan, kalau nggak mau kan bahan tolak gitu. Ini loh guys ya. Kalau orang ngobrol biasa kita nggak boleh nolak memang. Bukan nggak boleh, boleh juga sebenarnya. Tapi kita sungkan gitu. Tapi kalau sudah masuk akidah itu harus punya ketegasan, harus punya prinsip itu kan. Toh dia tadi ngomongnya prinsipnya jelas. Jadi antara prinsipnya dengan perbuatan tidak sesuai guys gitu. Ngerti ya maksud saya? Kalau saya tolak bahwa saya nggak mau ngomong tentang ini karena saya udah yakin banget gitu. Selesai. Tapi tidak, dia terus mendengarkan, bahkan tidak membantah, itu tak masalah di situ guys. datang, benar saya sudah enggak mau ya, karena kalau ngobrol apa sudah dia langsung keluarkan Alkitab TB1, TB2 dan Begini, mari kita jadikan Alkitab ini sebagai panduan kehidupan dan jaminan kehidupan kita sampai kelak di akhirat. Jika Alkitab ini ternyata adalah Beginilah ya, nggak mungkin Ustaz Ipung tiba-tiba mengeluarkan Alkitab kalau tidak ada sinyal dari ibu ini bahwa dia tuh setuju. Nggak mungkin ya, nggak mungkin ada orang yang konyol melakukan itu. Misalnya saya ketika ngomong dengan orang ini tidak ada respon atau tidak, contoh saya punya teman nih ya, saya punya teman, saya debat agama dengan dia itu asik gitu, nyambung, meskipun dia tetap pada apa dia, saya juga pada akidah saya, tapi kami itu enak ngobrol, nyambung gitu, seru lah gitu debatnya gitu kan, kita pakai dalil gitu kan. Nah, tapi datang teman saya lain yang Kristen juga, teman saya ini Kristen, yang datang teman saya lain Kristen juga, sama-sama Kristen, dengan teman saya yang lagi debat sama saya ini, tiba-tiba ngomong, itu nggak benar gini gitu misalnya kan. Nah, saya lihat berarti dia mau ikut masuk nih dalam percakapan ini. Akhirnya saya ngajak dia juga, ayo gabung gitu kan. Dia bilang, enggak, tengoknya nanti siapa yang di akhirat, siapa nanti ujungnya, yang masuk neraka surga. Di situ saya nilai, ini orang responnya nggak ada, gitu. Jadi di awal dia menunjukkan ketertarikan, tapi faktanya dia ketika dia nyemplung dia ngomong itu, jadi saya bisa nilai ini orang memang nggak mau debat. Ya sudah, saya acukan dia. Ya udah kalau gitu, saya ngobrol dengan ini saja ya, udah gitu. Nggak mungkin saya ujung-ujungnya, gini-gini, nggak mungkin dia aja nggak respon gitu kan. Jadi kita kalau ada orang nggak respon, kita nggak mungkin lanjutkan gitu. Apalagi sampai bawa kitab, itu nggak mungkin terjadi guys. Ya. Orang itu kadang dia tuh langsung pergi gitu kan, atau karena kita harus bisa lihat orang, kalau orang ini misalnya nggak respon, ya ngapain dilanjutkan gitu, yang ada nanti berantem atau yang ada nanti pemaksaan. Makanya saya yakin benar Ustaz Ipung tidak mungkin sampai mengeluarkan kitab kalau tidak ada respon dari ibu ini gitu, dan buktinya ibu itu mendengarkan dan tidak membantah dan tidak ada penolakan, tidak ada, kita lihat ibu ini sikap penolakan tidak ada. Ya, nonton video ini ya, tidak sedikit pun gestur atau respon penolakan tidak ada gitu. Makanya aneh ketika dia ngomong di depan sesama Kristen, dia mengatakan bahwa saya tidak setuju atau ini, tapi di depan dia tidak ada gerakan itu gitu. Itu aneh sekali gitu kan. sebuah kebenaran, maka orang Kristen masuk surga. tidak. Orang Kristen tetap masuk neraka, orang Islam tetap masuk surga. Alkitab TB1, TB2 dan satu lagi Alkitab yang Arab ya? bahasa Arab gitu dia. Iya. Wah, saya kaget banget, dan ekspresi saya kan juga seperti itu. Loh, mau ngapain ini, aku bilang gitu kan. Apa yang kita diskusikan malam ini? Silakan. Ini yang mulai saya atau Bu Melani? Apa aja? Saya aja. Apa aja? Saya aja. Terusnya dia bilang dia Ekspresi itu kalau saya nilai ya adalah bentuk dari, memang jadi kan posisinya adalah dia tuh yang nggak tahu, yang belum ngerti agamanya, makanya Ustadz yang memulai. Kalau saya memang nggak suka, saya bilang udah Pak, nggak usah Pak, saya nggak mau ngobrol ini, selesai gitu. Ini loh guys ya, orang yang ngomongnya tadi itu kan, saya tidak akan pindah agama, tapi kok begitu gayanya gitu. Apa ya? Saya kalau gini loh, kita tuh ngobrol dua kata saya kita sudah bisa nolak harusnya. Ya, bisa nolak kita harusnya. Kalau kita memang prinsip tegas, tapi tidak, ibu nih
Saya nilai agak aneh guys. Jadi gini, udah jelas ngomong beberapa kata-kata, lalu siapa yang mulai? Ustadz aja gitu. Saya kan bilang, udah Ustadz nggak usah apa, saya nggak tarik bahasnya, selesai sudah. Apa susahnya sih gitu kan? Ibu ini kan hidup bukan di dunia penjajahan. Dia tidak, Ustadz Ipung tidak bawa senjata, tidak bawa apa-apa gitu loh. Hanya bawa kitab gitu. Masa takut sama Ustadz Ipung gitu kan? Aneh gitu guys. Sekarang ibu ini nggak ngerti hukum tuh gimana gitu kan? Simple, tinggal tolak. Maaf Ustadz, saya tidak tarik bahas ini, selesai. Apa yang bisa lakukan Ustadz Ipung? Mungkin dia maksa. Ibu ini bisa lapor polisi gitu. Tapi tidak, dia ya Ustadz silakan. Artinya kalau saya nilai ya jujur, artinya ibu ini ya dia tuh ingin mendengarkan. Tapi dia nggak tahu karena dia nggak ngerti. Yang ngerti kan Ustadz Ipung. Kalau dia ngerti tentu dia akan, oh saya tahu nih, kayak saya ketika aja debat, saya akan lebih dominan. Saya paham, saya ngerti ayat, saya ngerti dalil. Saya tidak mungkin didikte. Misal gini, saya debat sama teman saya nih tentang agama, ya kan? Kalau saya nggak tahu bahwa, oh gitu ya, atau kamu aja deh, terus saya dengarkan gitu. Itu tanda saya nggak ngerti. Tapi kalau saya ngerti ya saya akan apa? Jadi ibu ini memang nggak ngerti, makanya dia tuh dia ingin mendengarkan juga gitu. Karena dia ngerti, nggak mungkin dia ngomong. Dia ngerti apa? Ngomong apa dia nggak paham gitu kan? Makanya dikasih kesempatan bayar Ustadz Ipung yang paham gitu. Dan dia tidak membantah, itu masalahnya gitu. Bilang nggak apa-apa ya Bu, kita rekamnya nggak apa-apa lah, nanti saya mau lihat gitu. Nah, apa sih yang mau diobrolkan supaya kita waktu karena sudah malam. Gak apa-apa direkam Bu, nanti saya mau lihat. Ini aneh guys, kok dia bolehkan? Apa ya, saya nggak tahu ibu ini kok entah polos lugu atau gimana guys ya. Anda bayangkan ya, ada orang yang lagi ngobrol direkam. Kalau saya ngerti bahwa ini ngapain direkam, kalau memang nggak ada niat dari awal untuk setuju dengan ngobrol itu, juga ngapain direkam, aneh. Ketika ibu ini menyilakan Ustadz Ipung untuk mulai duluan, ketika ibu ini mempersilahkan untuk merekam, itu berarti ibu ini sudah meridoi percakapan itu. Karena udah dia restui kan, di awal dia ngomong, nggak saya ngomong tentang hal ini, ganti topik. Nggak saya mau direkam, apalagi direkam. Saya nggak mau ngomong topik ini, apalagi direkam. Selesai sudah, ya kan? Kenapa kok begini gitu loh? Aneh sekali guys. Makanya saya ini harusnya ada tunggal ngomong kayak saya gitu. Ibu itu ya harus punya prinsip, atau ibu ini gimana sih, polos lugu atau gimana gitu, harus apa, ada tunggal harus bisa ngorek gini. Ibu ini sebenarnya apa terjadi dengan ibu ini gitu kan? Kok sepertinya tidak konsisten dan tidak tidak ada titik temunya gitu guys ya, antara segmennya dengan perbuatannya gitu kan, dengan aksinya di video Ustadz Ipung itu gitu juga kan itu. Nah, tapi dia nggak ngomong untuk mau dibuat apa-apa, saya nggak diberitahu seperti itu dari awal. Kalau misalnya dari awal saya diberitahu, pasti saya tolak. Kalau misalnya dari awal saya diberitahu, pasti saya tolak. Ya itu kan kata-kata dia ya. Masalahnya ya, dia harusnya tahu bahwa itu akan menjadi suatu, kalau namanya guys ya, saya tidak suka dengan topik pembicaraan ya, lalu direkam. Saya akan minta itu dihapus. Harus ada kata-kata saya ya, meskipun itu ditayangkan juga, tapi minimal harus ada capturean dari kata-kata saya bahwa saya nggak mau ngomong tentang topik ini, saya nggak mau direkam. Harus ada itu, tapi tidak terjadi. Artinya ibu ini merestui gitu. Nggak mungkin dia gini ya. Oke lah, dia nggak tahu bahwa itu akan diupload, tapi dia tahu bahwa itu ada potensi diupload. Nggak mungkin tidak. Orang buat rekaman itu pasti ada maksud tertentu. Nah itu ibu ini kok sampai nggak bisa nggak bisa merasa aneh gitu. Ini aneh sekali guys. Orang awam sekalipun pasti akan aneh. Kok direkam? Untuk apa gitu kan? Kalau mau aman ya, apalagi dia punya prinsip itu ya, dia susah tolak. Tapi tidak terjadi. Jadi ketika sudah kejadian baru ngomong. Aneh sekali menurut saya guys ya. Aneh sekali gitu. Pasti saya tolak. Pasti saya tolak. Pasti ditolak ya. Ya, jadi ini ceritanya tidak ada pemberitahuan apa-apa, lalu tiba-tiba. Nah, gitu cuman mau. Dari topik kan udah tahu bahwa itu adalah omongan tentang agama. Dari topik kita tahu. Ini harusnya dia tuh jangan izin merekam, tapi untuk terus kata bulan pun harusnya dia tidak izinkan. Selesai perkara. Tapi tidak, dia teruskan.
dan tidak ada protes kalau itu direkam. Pada waktu itu tidak ada protes. Nah itu salah di situ guys dari ibu ini gitu kan. Kondisi mau diskusi aja gitu. Coba kita baca ya Bu ini. Terus saya suruh baca ini. Oh ya saya tahu saya Alkitab ini. Terus saya disuruh baca, dia ambil ayat-ayat asal comot ayat saya gitu. Terus saya itu bukan asal comot. Kita melihat teks mana yang cocok, yang bahwa ada kontradiksi antara dogma dengan ayatnya itu. Misal gini, ada dogma mengatakan misalnya bahwa mobil yang paling kencang adalah mobil VW Battle gitu misalnya kan, mobil VW Kodok itu. Ada statement begitu, dogmanya yakin orang ngomong gitu. Tapi kita baca buku manual, kecepatan mobil VW Battle misalnya hanya 50 km per jam. Tunjukkan Ibu antara dogma Ibu, ini ayatnya Bu ya. Kita sedang menunjukkan bahwa antara dalil di buku manual bahwa kecepatan VW Battle hanya 50 km per jam dengan keyakinan mereka, dogma mereka mengatakan bahwa mobil VW Battle adalah mobil pengencang, itu tidak sesuai. Makanya ambil dalil itu. Bukan cuma ayat sembarangan guys, tapi memang dalil-dalil yang betul-betul berhubungan dengan dogma mereka yang beda dengan ayat Alkitabnya itu gitu loh. Jadi ibunya paham itu gitu. Nah mungkin ambil semua ayat, nanti gimana mau menghubungkannya? Misalnya kita mau bahas kayak tadi ya, kita mau counter nih, mau menjelaskan bahwa keyakinan kalian bahwa mobil VW Battle yang paling kencang di muka bumi. Kalau kita pakai semua buku manual, kita bahas semuanya. Mobilnya harga berapa, mobil ini pabrik mana buatnya, mobil ini berapa tahun sudah jalan, kan nggak nyambung. Tentu diambil dalil yang tadi, yaitu bahwa mobil ini kecepatannya hanya 50 km per jam. Itu yang cocok dengan klaim tadi bahwa mobil ini paling kencang kan, berarti nggak matching, selesai. Jadi ngapain ambil buku manual isi panjang-panjang, mobil ini polisi tahun 79, apa hubungan dengan mobil ini paling kencang? Nggak ada hubungannya. Nah makanya ambil ayat yang sesuai relevan dengan dogma yang ingin kita buktikan bahwa itu bertentangan dengan isi Alkitabnya. Gitu logikanya gitu kan. Tidak setuju lah dia bilang seperti ini, kayak ini orang Kristen harus tidak boleh makan babi. Ini semua sebenarnya saya tahu jawaban. Cuma saya bukan porsi saya untuk menjawab sebenarnya kan gitu. Iya. Kalau tahu ya jawab saja gitu loh. Guys, apa sih bilangnya? Dia bilang tahu. Orang tahu tuh kan jawab kan. Ngapain diam? Ada tahu tapi diam, aneh sekali gitu. Pertama, dia nggak setuju dengan percakapan itu, ya kan? Tapi faktanya dia tidak ada gelagat atau tidak ada ketegasan untuk menolak dari awal. Kedua, dia tidak setuju itu diupload, tapi dia mempersilahkan untuk direkam. Dia juga tadi yang terakhir ya, dia katakan bahwa dia tahu, tapi nggak bantah. Aneh guys, orang tahu kan bantah gitu. Saya ketika tahu saya akan bantah. Justru kesempatan saya untuk bantah, karena saya tahu. Ngapain saya diam saja, rugi dong gitu. Ngerti nggak? Aneh sekali guys, aneh. Karena dia di depan Ustadz Ipung, bukan di depan polisi atau di depan tentara, bukan. Ini Ustadz Ipung loh, orang sipil. Yang ada kalau macam-macam dia tinggal lapor polisi, selesai. Kenapa ada? Jadi ini adalah kisah antara ucapan buatan ibu ini nggak sinkron gitu. Ada yang aneh gitu kan. Bukan porsi saya untuk menjawab sebenarnya. Terus saya suruh. Porsi jawab itu adalah orang yang tahu. Itu punya porsi jawab. Yang nggak boleh itu kan orang nggak tahu menjawab, itu baru nggak boleh. Ya, orang tahu ya porsinya menjawab. Yang jawab siapa? Yang tahu. Yang tahu tolong jawab. Nggak tahu ya diam aja gitu loh. Artinya ada kemungkinan ibu ini pura-pura tahu, ya, alias dia memang asli nggak tahu, atau memang dia ini memang dia tuh memang yang nggak tahu lah gitu guys. Jadi memang sepertinya orang yang betul-betul tahu, tapi aneh kalau dia betul tahu nggak jawab gitu kan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ibu ini sebenarnya nggak tahu, tapi pura-pura tahu guys, gitu. Buktinya dia nggak menjawab gitu kan, karena orang tahu harus dijawab. Ingat ya, kita tahu logikanya bahwa kalau orang tahu akan menjawab, orang nggak tahu ya diam saja sebaiknya gitu kan. Baca ini Bu, tolong dibaca. Saya nggak kelihatan mata saya bilang gitu. Itu saya nggak mau baca. Nah, tadinya saya baca lewat HP saya. Itu saya baca aja kelihatan kalau saya kayak sepertinya nggak berat gitu. Udah nggak tertarik ya? Iya.
Nah, Oke. terus akhirnya sampai selesai dulu saya bilang, saya dengan keadaan seperti itu saya enggak apa ya, asal ngomong gitu apa Ustadz Ipung. Dan saya juga tidak tahu riwayatnya Pak Ipung ini seperti apa, enggak tahu. Setelah kalau enggak diomongi kalau Pak Ipung ini orangnya suka memualafkan orang, saya enggak ngerti. Ini ketika ada orang ngomong tentang topik agama yang dia tuh maksudnya dia tuh tolak dari awal, itu masalahnya guys, ya kan. Jadi kalau dia terus merespon terus-terusan, ada yang aneh dengan ibu ini gitu, aneh sekali gitu. Jadi apa ya, kayak jadi berada dia tuh dalam suatu apa ya, kayak dia tuh kayak di orang yang lagi di mana di depan dia tuh ada orang melakukan senjata, itu kan tidak. Terus Ipung tuh bawa Alkitab, nggak bawa apa-apa dia coba. Aneh guys, ini ada yang aneh pokoknya yang dibunyi, yang saya nggak tahu nih kenapa gitu kan. Di Indonesia ini sudah ada aturan penyebaran agama, aturan untuk pensiaran agama. Masih ada nih teman-teman dari kekristenan yang belusukan gitu. Belusukan dalam arti mereka mengajak orang yang sudah beragama untuk masuk agama mereka gitu. Nah, kita nggak tahu nih, kayaknya Ustaz Ipung tidak mengajak ibunya masuk agama Islam, enggak. Hanya berdebat gitu, hanya menyampaikan saja bahwa ada kondisi antara dokumennya dengan isi kitabnya gitu. Nggak ada di situ kata-kata yang ditemukan bahwa ibu mau masuk Islam nggak ada guys. Ya kan yang boleh itulah mengajak orang masuk agama kita gitu. Itu nggak boleh gitu. Dan orang pun punya hak untuk ketika diajak ngobrol tentang agama, orang tuh nggak nolak. Ketika saya bahkan orang tuh ketika kadang tarik itu kayak saya sama tadi, saya lagi dobat ke rumah saya, tiba-tiba dia nimbrung. Berarti saya tarik dong. Ketika saya coba, mumpung kesempatan nih, wong dia juga kelihatan tarik gitu kan, buktinya dia ikut nimbrung. Dia nggak mau, ya sudah. Ngapain saya urusin itu kan? Saya kembali ke teman saya yang mau debat tadi. Itu guys, jadi ngapain juga dia debat sama orang nggak mau debat, selesai guys, ya kan? Itu masih ada. Oh, masih ada. Buktinya banyak. Oke. Itu kan sebenarnya dilarang. Oke. Di pemerintah ada aturannya. Itu hal-hal sudah dilarang dan ada sanksinya. Pernah nonton nggak video ada ya misionaris bule teriak-teriak mengajak orang bertobat untuk masuk agama dia? Itu udah pelanggaran di tempat umum itu ya. Bentar. Dia mengajak orang masuk agama dia. Kalau cuman begitu nggak ngajak masuk orang agama dia kan? Ngerti nggak? Contoh gini, saya lihat ada orang memakai mobil merek tertentu. Saya nilai itu mobil itu lebih bagus mobil saya, karena saya sudah melakukan riset. Saya sudah melakukan cek detail satu mobil, lalu saya riset bandingkan, saya dapat mobil saya yang terbaik. Dia nggak tahu itu mungkin, makanya saya coba ngajak ngobrol, diskusi bahwa benar nggak sih mobil dia itu yang terbaik, karena dia belum melakukan riset, saya sudah melakukan riset nih. Nah, selama saya tidak mengatakan bahwa kamu sebaiknya beli mobil ini saja, itu berarti saya tidak mengajak. Kalau saya bilang bahwa itu nggak betul mobil-mobil terbaik, buktinya sasisnya itu misalnya ringsek, misalnya kecepatannya rendah. Mobil saya lihat kecepatannya sekian, itu bukan mengajak namanya. Kalau selalu saya sampaikan misalnya, ayo kalau gitu beli mobil saya kayak saya aja, itu baru mengajak gitu. Nah, jadi tidak ada Ustaz Ipung kelihatan melakukan itu. Berarti dia tidak sedang mengajak orang masuk agama Islam, dia hanya sedang mengajak bertukar pikiran guys gitu kan. Bukankah kalau di masjid juga ada yang ngomong agama-agama lain? Artinya kan kadang-kadang kan ini seperti itu. Apakah nggak sama dengan ilustrasi yang tadi teriak-teriak di tempat parkir? Kalau di masjid memang tempatnya kan. Tapi kan ada speakernya. Hati-hati. Gini ya, kita dibilang ya, kita kan di masjid itu kan sekelilingnya itu kan adalah komunitas muslim, sehingga yang dengar tuh orang Islam, 1-2 orang non muslim, 1-2 ya, nggak relevan, nggak signifikan gitu. Sama kayak gini misalnya ya, ada orang yang contoh kayak di pasar lah, atau tempat karaoke misalnya, ingat ya tempat karaoke. Nah, atau tempat maksiat lah. Agak lagi kita ngomong langsung ke masjid lah biar Anda paham. Tempat contoh yang ekstrim. Tempat pelacuran. Ingat. Jadi di mana tempat itu dibangun, artinya komunitas itu minimal lebih banyak yang setuju dibandingkan yang nggak setuju, ya. Di mana tempat pelacuran itu dibangun misalnya ya. Tempat-tempat mabuk atau pelacuran gitu. Nah, warga itu banyak yang setuju. Jadi ketika dia misalnya itu kan terang-terangan itu pelacuran itu.
Sama minuman keras itu kan terang-terangan tuh, orang mabuk itu kan terang-terangan, bahkan berjudi, musik lagi. Nah, otomatis orang yang nggak setuju akan ikut kedengaran bahwa situ ada orang maksiat. Tapi mereka sedikit dibandingkan yang setuju. Ya sudah, terima saja gitu. Kalau nggak mau pindah, masa orang yang setuju disuruh pindah gitu kan? Artinya itu udah menjadi tempat yang memang orang banyak setuju, ya sudah gitu. Jadi jangan hanya gara-gara kepentingan segelintir orang mengabaikan kepentingan orang banyak. Ingat ya, kita harus mengutamakan kepentingan orang banyak. Pada sedikit ya sudah. Ya, Anda harus ngalah gitu. Sedikit mengalah guys, itu logikanya gitu. Bukan yang banyak mengalah, kacau nanti. Jadi kalau misalnya juga saya tinggal misalnya di rumah saya tuh dekat gereja dan rumah saya sekeliling saya itu banyak orang Kristen. Saya hanya Muslim berapa keluarga. Nah itu saya harus maklum ketika gereja itu ceramah keras, ya saya harus maklum. Uang yang dengarkan kebanyakan orang mereka kok. Jadi nggak apa-apa kepentingan saya dan segelintir itu diabaikan demi kepentingan lebih besar. Itu namanya objektif namanya. Jadi gini, 7 orang menikmati, 3 orang nggak menikmati, itu nggak apa-apa. Jangan dibalik. Misalnya ada masjid di atau gereja di tengah-tengah komunitas Muslim nih, bangun gereja, dia siar agama Kristen keras, yang dengar lebih banyak orang Muslim, nah itu baru masalah. Karena lebih banyak yang tidak menikmati yang dibanding menikmati, itu masalah. Ya. Jadi kalau di masjid itu udah pasti tempatnya itu adalah komunitas Muslim. Kalau tidak komunitas Muslim yang nggak pakai speaker, contoh Papua itu kita nggak pakai speaker, atau mungkin luar negeri kita nggak pakai speaker, karena kita tahu seringnya adalah non Muslim, sehingga nanti ngapain juga kita pakai speaker yang dengar adalah non Muslim semua. Tapi ketika di Indonesia sekitar masjid orang Islam, ya kita pakai speaker karena lebih banyak yang mendengarkan dibanding tidak gitu guys. Itu logika pikirnya ya. Jadi kita harus logika pikir adalah kita harus mengutamakan kepentingan orang banyak dibanding yang sedikit. Ya, itu namanya kemaslahatan itu. Ya, yang dikit harus ngalah lebih kepentingan orang banyak gitu, ya kan? Misal gini juga. Misalnya ada orang mau wisata. 7 orang mau ke Monas, 3 orang mau ke Papua. Ya 3 orang ini ngalah. Ya pergi wisata ke Monas, jangan paksa orang ke Papua atau ngambek, nggak bisa gitu dong. Mereka harus ikut ke Monas, atau mereka minimal nggak ikut tapi jangan rusuhin orang yang mau ke Monas, karena 7 orang bahagia dibandingkan 3 orang nggak bahagia gitu. Bukan nggak bahagia juga, maksudnya tuh ya bisa lah mereka tuh ngalah ya, ngalah lah. Oh demi ada mereka ya, kalau pergi Papua 3 orang senang, 7 orang cemberut, pilih mana? Ada mau pilih 7 senang, 3 cemberut, ya tentu kita milih yang paling banyak senangnya, yaitu 7 orang tadi gitu. Ya sedikit ngalah. Itulah namanya prinsip mengutamakan orang banyak gitu, ya kan? Hati dengan ini, bahwa ini yang benar ini, jangan sampai misalnya begitu kan, orang lain kedengaran gitu misalnya gitu. Ya, itu kritik ya, ada kritik macam itu ya. Itu kan karena kita di sini tempat mayoritas. Oh, ya benar. Ya, maklum dikit dong. Benar itu namanya mengutamakan kepentingan orang banyak. Kalau di daerah Kristen, ya silakan pasang speaker keras-keras juga gitu. Karena yang dengar orang Anda juga, orang kami sedikit gitu kan. Itulah namanya mengutamakan kepentingan orang banyak, guys. Kalau mayoritas. Saya juga tidak tahu riwayatnya Pak Ipung isi seperti apa, enggak tahu setelah kalau enggak diomongin. Gak mesti tahu riwayatnya. Orang awam akan ngerti kalau orang ini bahas itu kalau setuju ya sudah tolak aja gitu. Ya dia harus tahu bahwa orang ini mati ngerti Alkitab ini. Itu loh guys logika pikirnya gitu kan. Karena dia tahu tentang ayat gitu kan. Mereka setuju sama belakangan. Yang penting dia harus tahu nih, oh nih orang berarti dia memang dia ngerti lah istilah kitab. Walaupun menurut dia itu salah itu. Yang penting dia tahu ya kitab gitu guys. Nah, harusnya dia tuh ngerti. Potensi harus ngerti dia. Jadi ibu ini kan bukan anak kecil lagi gitu ya. Dia harusnya bisa punya nalar untuk memperkirakan, untuk menilai suatu potensi itu kan. Tapi nggak terjadi guys. Pak Ipung ini orangnya suka memualafkan orang. Saya nggak ngerti. Jadi sebelumnya itu tidak pernah tahu Ustadz Ipung Adriani siapa yang tidak tahu? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya? Kan teman baiknya teman saya gitu. Nah teman saya juga kenalnya dari FB gitu. Katanya dia baik. Oke lah saya bilang nggak apa-apa dia baik. Nah ya seperti itu aja. Terus kita ngobrol. Akhirnya setelah itu sudah malam kita pulang, dia pulang, saya pulang. Nah
berapa hari selang hari muncul di WF di mana di YouTube Di lagi, YouTube. saya yang kaget. Seperti itu aja lah Pak. Iya, Untuk jadi Bu Pak Melani Adrian. Bu Mel jadi tidak berkenan ya karena itu dimunculkan tanpa izin Ibu juga, dan maaf kalau saya salah ya Bu Melan ya, mempertontonkan ketidakmampuan Ibu menjawab pertanyaan Ipung Atria. Ibu merasa begitu nggak? Iya betul. Ibu ini kan tahu katanya, kenapa nggak jawab? Artinya memang ibu ini nggak tahu. Orang tahu tuh akan jawab. Sesimpel itu guys. Contoh gini, ada yang ngomong bahwa 3 tambah 3 berapa ibu? Diam aja kan? Dia tahu jawab 6. Selesai. Gitu. Sesimpel itu. Atau dia bilang 3 tambah 3 adalah 7. Oh salah pak. 3 tambah 3 6. Harusnya dia bisa koreksi itu kalau tahu. Aneh. Tapi dia diam aja. Dia tahu nih 3 tambah 3 6. Kalau ini sebut 7. Dia diam. Artinya dia apa maksudnya coba, aneh sekali guys. Harusnya itu kesempatan bagian untuk mengoreksi orang itu. Bang ini nggak salah jalan gitu kan, tapi dia diam saja. Itu memang bukti bahwa dia nggak tahu sebenarnya gitu kan. Jadi merasa dipermalukan nggak Bu? Maksudnya seperti itu nggak? Iya, karena saya nggak ada jawaban sama sekali, cuma saya suruh baca, saya baca. Dia kan kalau dilihat itu di videonya kan dia yang banyak bicara kan dia. Iya, karena ibu ini nggak tahu. Kok tahu dia lebih banyak bicara nih. Orang yang nggak tahu biasanya akan lebih banyak diam. Kayak saya. Kalau saya nggak tahu mau bicara apa, memang saya nggak tahu. Yang ada bicaranya tentang pertanyaan, gitu. Tapi kalau nggak tahu ya pertanyaan pun bakal nggak timbul, karena nggak tahu juga apa mau ditanya. Itu loh ya. Jadi kita bisa lihat bahwa terbukti ibu ini sebenarnya nggak tahu dia. Orang yang tahu kan lebih banyak ngomong guys. Nggak mungkin diam saja, nggak mungkin. Anak kecil aja ya, dia tahu dia akan ngomong gitu. Dia masih lebih tahu. Aneh kalau ada orang lebih tahu tuh masih lebih tahu tapi diam aja tuh aneh sekali guys. Itu nggak masuk akal gitu kan. Semuanya dia yang bicara, Bu. Iya, memang. Baik, Bu Melani, apa yang kita diskusikan malam ini? Silakan. Apa yang kita diskusikan malam ini? Silakan. Ini yang mulai saya atau Bu Melani? Apa aja? Saya aja. Apa yang kita diskusikan malam ini adalah tentu dia tahu topiknya agama, gitu kan? Karena Ustaz Ipung kan megang kitab gitu. Dia pasti tahu nih berarti topik agama gitu. Aneh kalau dia tuh ibaratnya ada orang ya kalau nggak tarik tuh dia diam mendengarkan tuh aneh guys. Tinggal bilang maaf saya mau pulang atau apa kan bisa gitu. Pulang halus. Kenapa? Aduh guys, menurut saya ini aneh sekali, bener aneh gitu kan. Asa sih nggak kelonter kata-kata bahwa apa ya? Anda lihat nggak? Apa gini emak-emak ya, emak-emak biasanya vokal guys, wanita bisa lebih vokal gitu ya. Ada banyak tuh ya orang, jadi saya biasa guys nonton orang debat biasa saya. Jadi ada orang yang diajak ngobrol tuh ya, misalnya kayak Pak misalnya datangin orang Islam, dia kalau dia itu memang nggak tarik dia langsung ngomong saya nggak tarik ya, langsung nampak menunjukkan sikap gitu kan. Nah atau misalnya dia nggak ngerti ya, dia tuh minimal dia tuh akan istilahnya adalah dia akan tidak lama dalam diskusi itu guys. Dia akan cut di beberapa kesempatan gitu. Nggak, jadi ibu ini tidak lihat sama sekali penolakan, tidak terlihat gitu ya, nggak terlihat. Dia saya melihat justru jadi tidak ngerti, makanya sudahlah dipersilakan Ustaz Ipung yang mulai gitu kan, dan yang dia cuma mendengarkan saja gitu guys. Dilihat itu di videonya kan dia yang banyak bicara kan dia. Semuanya dia yang bicara, Bu. Iya, memang kan gitu. Saya nggak ada bicara sama sekali. Saya bilang omongannya dia itu yang salah. Saya benar-benar saya nggak berkenan. Akhirnya setelah masuk YouTube saya marah itu sama teman saya. Kok bisa nggak apa-apa loh, kan seneng kalau dilihat orang, wow saya nggak suka diviralkan kok. Jangankan masalah ini, masalah kerjaan aja kalau memang itu sukses karena saya nggak suka diviral. Kalau orang udah masuk kamera, dia tahu kondisi untuk diviralkan, ngerti dia harusnya. Aneh kalau ada orang, ini guys ya, apa dia nggak tahu dia fungsi kamera untuk apa, nggak ngerti dia mungkin. Ini loh, orang tuh ngerti harusnya, ketika ada kamera, itu berarti ada momen tadi viralkan. Oh ini dia misalnya ada yang kamerain, misalnya momen wisuda, oke dia harus paham itu.
oh ini wisuda nih, berarti memang ini adalah semacam bukti atau semacam kenang-kenangan. Tapi ini apa relevansinya dengan Ustaz Ipung gitu? Masa dia nggak bisa baca? Gitu loh guys ya, nggak mungkin ada orang yang sepolos itu, nggak mungkin guys, aneh guys. Apalagi kalau di sini dia bisa ngomong seperti itu kan, saya nggak setuju, saya nggak ini itu semua gitu kan. Dia kelihatan punya prinsip tapi nggak dilakukannya, aneh gitu. Ini sebenarnya kita nilai Ibu ini punya prinsip atau tidak gitu kan, aneh gitu, bener aneh gitu. Iya, Bu Melan bukan orang yang suka mau tampil-tampil kan? Saya nggak suka nama itu aja, jadi saya merasa cukup kaget dan kecewa banget sama teman saya itu kan. Ini aja dia suka tampil ini. Buktinya dia di video Adi Tunggal dia slow aja gitu kan. Guys, orang nggak suka tampil ya, dia tidak akan mau diwawancara oleh Adi Tunggal. Dan masuk YouTube dia nggak mau juga harusnya. Ada loh, gini guys ya. Orang nggak suka tampil itu memang kelihatan. Dia alergi sama kamera. Ada kamera dia langsung jangan rekam. Ini tidak, Ibu dia ngomong santai aja gitu kan. Guys, apa yang saya bilang ya? Saya kenal orang yang betul-betul nggak mau tampil, nggak suka tampil. Dia betul-betul ogah sama kamera. Jangan di video, di foto dia nggak mau. Nggak, saya nggak mau. Ini nggak suka tampil, tapi dia mau tampil. Aneh guys, aneh sekali menurut saya gitu kan. Sebenarnya saya bilang, ini kalau saya mau laporkan kalian kena, saya bilang gitu. Sebenarnya saya bilang, ini kalau saya mau laporkan kalian kena, saya bilang gitu. Masalahnya polisi juga nggak segampang itu. Dia melihat Ibu kalau gini, Ibu kan punya hak untuk menolak dari awal. Kenapa Ibu tuh terima? Orang ini kan Ustaz Ipung tidak bawa senjata, tidak mengancam, dia ngajak baik-baik diskusi. Ini kan tahu kan sopan, siapa mulai Ibu atau saya? Bukan, tidak ada Ustaz Ipung seperti mengancam atau mendikte, nggak ada. Dia kasih kesempatan, Ibu mulai atau saya gitu kan, dengan baik-baik ngomong. Ibu ini kan punya kesempatan untuk nolak, dia tidak lakukan itu. Makanya gimana mau melaporkan? Deliknya nggak ada gitu, ngerti ya? Di mana kenanya gitu? Uang Ibu ini kecuali ibunya anak kecil, oke. Ibu udah dewasa. Polisi lihat nanti ya, atau orang tua lihat bahwa Ibu aja tidak ada penolakan dari awal, baik direkam maupun diskusi. Ibu ikut alurnya gitu kan. Kecuali kalau dihipnotis lain lagi. Ini kan tidak dihipnotis. Jadi yang bisa dilaporkan tuh kalau misalnya ya dihipnotis. Nah itu. Tapi kalau Ibu ini dengan sukarela begini, ya kan, udah kejadian baru ngomong, nah itu polisi juga nggak segampang itu. Dia akan lihat betul-betul. Ini orang kok aneh gitu kan. Ya tidak ada penolakan dari awal, tapi dia ketika aneh, banyak antara ucapan dengan perbuatan nggak sinkron guys ya. Dari mulai misalnya nggak suka tampil tapi buktinya tampil gitu kan. Nah itu aneh sekali menurut saya guys. Karena saya tidak merasa harus izin saya dong kalau mau apa itu mau dipost, mau akhirnya saya bilang harus itu kalian harus hapus, saya bilang gitu. Iya. Nah, itu hapus saja, dia masih ada pertentangan seperti itu. Tapi kan ternyata kan dia sudah meluas kemana-mana itu sampai kakak sudah ditonton 200 terakhir kalau saya tidak salah 240.000 atau 250.000 viewer Bu. 1/4 juta orang sudah menonton video itu. Nah, ini banyak orang yang menyalahkan saya. Akhirnya guru sekolah minggu saya, Melan kamu mau apa? Biasa kaget saya itu ditelepon. Betul. Repot. Kita nilai Ibu ini sudah dewasa. Kok bisa dia tuh, kok anak kecil wajar guys, wajar anak kecil. Ini orang dewasa loh, aneh sekali. Dari gaya kayak punya prinsip, saya begini lapor polisi segala macam. Tapi kok nggak sinkron gitu guys. Orang punya prinsip harusnya dari awal menegas tolak. Oh maaf, saya nggak tahu, saya nggak track topik ini, saya nggak mau di videoin. Atau saya tahu, jawab. Dia tidak melakukan itu, aneh guys. Jadi apa kayak ada orang bilang kan ngaku-ngakuan saya tahu jawabannya tapi diam saja. Saya nggak mau tampil tapi tampil juga. Nggak suka tampil juga. Apalagi tadi. Jadi aneh antara perkataan dan perbuatan nggak sinkron guys. Ya. Itu banyak orang yang telepon mengenai itu. Aduh saya enggak. Demi Tuhan saya enggak mau menggadaikan agama saya buat apa? Demi Tuhan saya enggak mau. Itu kan dia punya prinsip, bukan berarti benar ya, orang punya prinsip bukan berarti benar. Tapi kok udah sedewasa ini punya prinsip pula, tapi kok tidak ada ketegasan gitu.
kayak anak kecil yang polos gitu guys, ngerti nggak? Aneh misalnya, aneh sekali gitu kan. Menggadaikan agama saya buat apa? Haleluya. Agama tidak mungkin. Yes. Oke, Bu Melan, saya untuk menegaskan aja nih supaya semua orang tahu, karena kesannya kan ini kesan ya Bu Melan ya. Gini ya, contoh yang paling gampang saya bawa ke bela diri lah ya. Misal gini, saya adalah praktisi penggila Wing Chun misalnya. Saya tidak akan pernah mau nih kalau Wing Chun ke karate misalnya. Tiba-tiba ada orang ngajak saya ngobrol tentang karate, guru karate kan. Nah, saya kalau memang nggak tertarik, saya prinsipnya tidak akan pindah meninggal Wing Chun. Saya akan dari awal bilang, oh maaf guru karate, maaf, saya tidak tertarik sama karate. Dari awal saya katakan, saya tidak tertarik, dengan sopan gitu kan. Apalagi pakai direkam, ini maksudnya rekam apa nih? Saya nggak tarik mah karate, pokoknya nggak tarik. Nah, itu bukti bahwa memang dia punya prinsip. Tapi kan ini kejadian, bahkan dikasih ketika dikasih angin kan, guru karate bilang, yang mulai ibu apa saya dulu? Oh, bapaknya mulai dulu. Dia tahu loh padahal. Kalau saya gini kan, kalau dia tahu kan, Pak, menurut saya lebih bagus Wing Chun pada karate Pak. Wing Chun tuh gerakan cepat. Tahu dia beda Wing Chun sama karate. Atau masalah orang ini dia tahu Wing Chun, tiba-tiba orang karate menyalahkan Wing Chun nih. Wing Chun tuh bukan begitu gerakannya. Dia tahu kan? Oh enggak Pak. Wing Chun tuh gitu gerakannya, harusnya gitu. Tapi diam saja dia kan. Oh. Itu apa maksudnya? Ngaku tahu Wing Chun tapi nggak ngomong ketika ada orang menyalahkan Wing Chun. Aneh menurut saya, aneh sekali kan? Nggak masuk akal. Ibu nih saya tonton vlog ini ya, wawancara ini banyak nggak masuk akalnya gitu guys, ya kan, aneh. Orang kan biasa suka cuma lihat thumbnail begitu, terus orang langsung berpikir, wah ini Bu Melan, maaf nih ya, menggadaikan imannya, atau Bu Melan berpindah menjadi mu'alaf. Ini enggak, kalau kita nilai, saya pribadi nilai bahwa ini ada orang yang mau diskusi. Kan tidak ada di situ pernyataan bahwa ibu mau masuk Islam, tidak, nggak ada. Ada diskusi saja. Diskusi ringan atau berat adalah serah Anda lah. Tim diskusi saja, itu namanya diskusi guys. Ya, itu bedakan antara diskusi dengan ngajak orang masuk agama orang itu beda guys. Ibu harus memberi sebuah statement jelas kepada semua orang sekarang. Apakah Bu Melan berpikir untuk pindah agama? Silakan Bu Melan. Kalau saya tidak berpikir ibu ini pindah agama. Tapi nonton video itu, oh ini orang mau diskusi, ya sudah, gitu. Ya. Saya melihat bahwa ibu ini kok nggak bantah, berarti ibu ini menerima apa yang disampaikan Ustaz Ipong, begitu, gitu. Oh ibu ini ngaku tahu tapi faktanya nggak jawab, berarti dia nggak tahu gitu kan. Saya tidak mungkin untuk pindah agama karena iman saya yang sudah saya imani mulai sejak kecil. Tuh, gayanya tegas, tapi tidak keluar waktu ketemu Ustaz Ipong, aneh sekali guys. Ya, sama gini ya, contoh ya. Saya lagi ngobrol dengan orang yang bukan kelompok saya. Misal gini ya, anggaplah saya adalah kelompoknya kelompoknya Wing Chun misalnya. Ya. Tiba-tiba orang karate ngajak saya ngobrol. Ya. Saya nggak tegas itu, mengatakan bahwa enggak, Wing Chun nggak begitu, Wing Chun itu begini. Tiba-tiba di depan kelompok saya tegas itu. Nah itu apa? Maksudnya aneh guys, aneh nggak? Di depan kelompok saya mengatakan bahwa saya tidak akan mau pindah Wing Chun, tapi kok Anda tuh enak aja ngobrol dengan orang karate, diam saja gitu kan? Maksudnya tuh tidak ada penolakan. Aneh guys, maka mempersilahkan orang karate untuk ngomong duluan. Harusnya ada yang ngomong duluan kan, harusnya kan? Bahkan bukan hanya Anda tuh ngomong tentang Wing Chun, ngomong tentang agama dia. Oh Islam tuh begini gitu kan, harusnya begitu gitu. Harusnya dia sebenarnya untuk apa? Berdakwah gitu kan, oh Kristen itu begini Pak Ipong begini kayak gitu harusnya. Tapi kan memang terbuktinya nggak tahu, maka dia diam guys. Ingat, orang nggak tahu karena diam. Nggak mungkin orang tahu tuh diam, nggak mungkin, impossible. Kecuali orang tahu yang diam itu karena adanya tekanan atau ancaman, misalnya mau dibunuh atau mau dipukul di apa, ini kan tidak ada. Saya pun tidak melakukan itu gitu, ya kan? Artinya maksud saya ini aneh sekali gitu kan, logikanya nggak masuk di saya guys. Saya mulai kecil sudah saya imani, itu sudah ditanamkan oleh orang tua saya, tidak mungkin saya akan pindah agama. Meskipun itu untuk apapun saya tidak akan pindah agama. Yes. Saya tidak akan menggadaikan agama demi apapun. Artinya ibu ini belum dapat hidayah, selesai sudah. Ingat, bukan Ustaz Ipong yang membuat orang mualaf, tapi Allah yang membuat orang mualaf.
artinya ibu ini belum dikasih hidayah, selesai sudah, gitu kan. Jadi gimana pun kita kasih kebenaran, kalau tidak sampai hidayah ya nggak sampai aja hidayah itu, gitu kan. Juga. Amin, Karena haleluya. satu-satunya Tuhan yang menolong saya itu adalah iman saya ini aja. Salah satu Tuhan yang menolong saya adalah iman saya. Ibunya nggak bisa bedakan antara iman dengan Tuhan. Itu sudah kacau, guys. Makanya saya bilang banyak aneh dengan ibu ini, gitu kan. Ini ketik saya pada ibu ini, gitu. Dan juga Anda tunggal yang nggak bisa mengorek lebih dalam tentang ibu ini, gitu. Kalau saya nggak korek nih, saya kasih tahu ibu ini yang tadi, gitu kan. Tentang aneh itu akan saya tahu ibu itu, gitu. Tapi Anda tunggal tidak. Anda tunggal itu ya saja, gitu kan. Aneh sekali ibu saya, guys. Jadi adik tunggal ini memang apa ya, nggak kritis dia. Harusnya ngerti bahwa ini adalah suatu masalah sama ibu ini, gitu. Kok begini, gitu kan. Tapi adik tunggal itu karena memang dia kepentingannya adalah memang supaya usaha Ipung itu disalahkan orang. Nah, itu aja kepentingannya, gitu. Dia tidak berpikir ada tidak kritis, objektif dengan ibu ini kok begini, gitu kan. Ibu ini kok ngomong begini tapi kok begini, gitu. Lakukannya begini kan harusnya gitu. Itu tidak terjadi, guys. Ya, karena kepentingan bukan itu, kepentingannya hanya agar Ustadz Ipung itu disalahkan orang, gitu. Padahal menurut saya ibu ini juga salah. Bahkan ibu ini menurut saya tuh apa? Menurut saya lebih lagi, guys. Karena kenapa? Ya tadi itu ngomongnya begini tapi kok begitu, gitu loh. Kalau Ustadz Ipung kan konsisten. Dia memang niatnya untuk dakwah ya dakwah, gitu. Nggak ada dia tuh saya begini tapi dia begini, nggak ada gitu, guys. Dia lurus, gitu kan. Dakwah ya dakwah, gitu kan. Nah, kalau ibu nolak ya ibu Ustadz Ipung pergi. Kecuali kalau di video itu ditemukan bahwa oh enggak, saya nolak Pak, Ustadz Ipung paksa, itu baru dia bisa masalahkan. Dia nih bukti videonya, saya udah nolak tapi dipaksa juga, baru ini Ustadz Ipung nggak maksa, ibunya mempersilahkan, ya silakan Ustadz duluan, gitu kan. Nah, aneh, guys, betul aneh, gitu kan. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.